أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل نفس ذائقة الموت. أيها الطلبة, kelas 3 Tamhidi yang dirahmati oleh Allah, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk selalu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan dan untuk bisa mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari antum. Karena dalam sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau pernah bersabda, qala al-Imam Ja'far As-Shadiq, an-nas kulluhum halikun illa al-ulama, wal ulama kulluhum halikun illa al-amilun, wal amilun kulluhum halikun illa al-mukhlisun, wal mukhlisun fi khatarin azim. Dari sabda Imam Ja'far Shadiq ini kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya orang ulama, orang-orang yang belajar itu tidak akan bermanfaat kecuali mengamalkan apa-apa yang mereka tahu. Karena tanpa kita mengamalkan apa yang kita tahu, itu malah akan menjadi hijab bagi kita, akan menjadi penutup bagi kita. Jika kita tidak mengamalkannya, itu akan mencelakakan kita sendiri. Maka dari itu, ayuhat thalabah, marilah sama-sama kita amalkan sedikit demi sedikit apa-apa yang telah kita pelajari, apa-apa yang telah kita ketahui. Minimal antum tahu sunnah Nabi makan menggunakan tangan kanan, antum lakukan itu, antum praktekkan, antum ketika makan menggunakan tangan kanan, bukan karena apa atau apa, tapi karena uhibbur rasul, aku cinta sama Rasul. Lakukan semua sunnah karena apa? Bukan karena masalah kesehatan atau masalah kekayaan yang dijanjikan atau masalah keberuntungan dan lain-lain, tapi buang itu semua dan diganti dengan kata-kata li'anni uhibbur rasul, karena aku cinta Rasul. Maka dari itu ikhwan, melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu tentang an-najdah, yang mana kita telah sama-sama dengar dan ketahui bahwasanya najdah itu adalah sifat. Seperti ketika saya diludahi, saya dizolimi, saya dicaci maki, saya sabar. Akan tetapi jika saudara saya diludahi, saudara saya dizolimi, saudara saya dicaci maki, maka saya akan marah. Nah, ini namanya sifat najdah, yang mana kita sampaikan tentang kisah Ar-Rasul dengan seorang badui di pelajaran yang telah lalu. Itu merupakan sifat najdah. Intinya, khulasahnya atau ringkasannya, najdah adalah sifat menganggap keluarga. Itu namanya najdah. Keluarga itu seperti apa, ikhwan? Seperti ini permisalannya. Saya ketika dipukul, ditonjokin orang, saya merasa sakit. Tapi seorang yang saya tidak kenal, saya tidak tahu dia siapa, dia dari mana, di samping saya ditonjokin orang, maka saya tidak akan merasa sakit. Karena kenapa? Dia bukan keluarga. Beda jika seandainya ibu antum atau ayah antum dipukuli orang, maka antum pasti merasakan sakit. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena itulah yang dinamakan keluarga. Keluarga itu adalah memperlebar rasa,
Yang sebelumnya saya yang merasa sakit, tapi ketika keluarga saya disakiti, saya juga merasa sakit. Itulah yang disebut dengan an-najdah. Jadi an-najdah adalah sifat kita menganggap semua orang yang sesama Islam itu adalah keluarga, bukan acuh tak acuh. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya barang siapa yang tidur di rumahnya dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, maka dia bukan bagian dari kami. Dia bukan bagian dariku, kata Rasul. Dia bukan bagian dari Islam. Islam mengajarkan memperlebar rasa. Islam mengajarkan an-najdah, yaitu peduli terhadap orang lain. Jika orang lain merasa terdolimi, harusnya hati seorang muslim, karena itu adalah saudara kita, itu adalah keluarga kita harus menolong. Seperti halnya kita juga menolong, pasti otomatis kita akan menolong bapak kita ketika bapak kita jatuh, atau ibu kita ketika ibu kita jatuh, tanpa ada janji-janji akhirat, tanpa ada imbalan apapun, kita akan menolongnya. Karena apa? Karena itu keluarga. Begitu juga dengan seluruh umat muslim, kita harus merasakan seperti itu. Anggap seluruh umat muslim ini keluarga kita. Tapi sayangnya hari ini, di zaman ini, banyak orang mulai acuh tak acuh terhadap saudara semuslimnya sendiri, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, padahal sama-sama saudara. Kenapa tidak kita saling menolong? Kenapa kita harus saling menjatuhkan? Harusnya kita saling menolong. Orang-orang yang di Palestina, mereka terzolimi, kita merasa tenang-tenang saja di sini, duduk, bercanda, main game online, ngakak-ngakak, dan lain-lain. Sedangkan saudara kita ini, kita main bom-boman di game, mereka nyatanya dibom, tapi kita ketawa-ketawa di sini, sedangkan mereka menangis darah di sana. Kenapa sifat itu? Kenapa kita kurang peduli kepada mereka? Karena kita belum tahu sifat najdah. Sekarang antum tahu sifat najdah, dan Rasul telah bersabda, al-mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu adalah saudara. Mereka yang tersakiti, kita harus juga merasa tersakiti. Dengan cara apa kita bisa membela mereka? Sudah cukup jangan membeli barang-barang yang membantu Zionis. Cukup antum, ketika antum tahu ini barang punya Zionis atau keuntungannya akan diambil Zionis, maka antum sebisa mungkin antum membantu saudara antum dengan cara seperti itu. Minimal antum doakan. Minimal antum doakan di setiap sholat antum, Allahumma ansur Islama wal muslimin. Karena itu merupakan sifat najdah, ikhwan. Ayuhat talabah, santri kelas 3 Tamhidi, Yapi, anak-anak Yapi, uhibbukum, wallahu yashhad, Allah saksinya, uhibbukum. Mulailah ikhwan, jangan cuma kita dengar najdah, tapi kita tidak mulai. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Antum jalan, antum temui ada seorang, contohnya seorang wanita diganggu oleh orang-orang remaja, oleh para anak-anak remaja atau anak kecil diganggu. Nasihati, jangan antum acuh tak acuh. Antum datangi anak-anak tersebut dengan wajah yang riang, wajah yang senyum, tanpa marah, tanpa emosi, dengan senyuman wajah. Katakan pada mereka, ikhwan, saudara-saudaraku, bayangkan itu ukhtak, bayangkan itu saudarimu, bayangkan itu anakmu, bayangkan itu adikmu. Bagaimana jika itu adalah adikmu lalu diganggu oleh orang lain? Apa yang kau rasakan? Nanti lama-kelamaan dia akan berhenti dan akan sadar.
Seperti itulah najdah. Mulailah dari hal-hal yang kecil, ikhwan. Mulailah dari sekarang. Akhlak bukan cuma teori. Akhlak adalah ilmu amali. Akhlak bukan tauhid, ikhwan. Tauhid adalah ilmu nazari atau ilmu teori. Cukup dengan kita yakin Allah ada, Allah sifatnya seperti ini, Allah mengutus nabi. Cukup dengan kita mengetahui dan meyakini, itu cukup dalam pelajaran tauhid atau pelajaran akidah. Tapi akhlak sesuatu yang lain. Ayuhat thalabah, akhlak bukan ilmu nazari. Akhlak merupakan ilmu amali, yang mana akan dirasakan keistimewaan akhlak jika antum praktek. Tapi jika antum cuma tahu teori-teori akhlak, sholat itu baik, membantu orang itu baik, tidak mencuri itu baik, berkata lembut itu baik, itu semua orang tahu. Hattal kufar, walaupun orang kafir tahu. Tapi apa yang membedakan akhlak dengan tauhid? Akhlak yang antum tahu, kebaikan-kebaikan yang diajarkan, seperti hari ini yaitu sifat najdah, antum praktekkan, karena disitulah inti dari ilmu akhlak. Ayuhat thalaba, uhibbukum. Hari ini kita akan mengambil nilai. Tugas antum, kumpulkan, minimal kumpulkan. Walaupun antum tidak banyak menulisnya, mafi iskal, tidak ada masalah. Yang penting antum kumpulkan sehingga Al-Fakir bisa menuliskan nilai-nilai antum. Ayuhat thalabah, syukron katsir ala istima'ikum, syukron katsir ala mawaddatikum. Insyaallah bibarakati Rasulillah, bibarakati hari kelahiran Rasul, bibarakati bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul, kita semua mendapat cahaya Rasul. Kita semua melakukan sesuatu, melakukan amal kebaikan, katakan pada diri antum, bukan untuk keuntungan, bukan untuk keistimewaan, tapi li'anni uhibbur Rasul, karena aku cinta sama Rasul, aku ikuti Rasul. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, janji Allah pada orang yang mencintai Rasul, orang yang mengikuti Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian umat Islam mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Karena akan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasul. Semuanya yang antum tahu tentang sunnah-sunnah Nabi, ikuti. Semua yang antum tahu tentang makruh, yang dibenci Nabi, tinggalkan. Karena apa? Li'anni uhibbur Rasul. Intinya karena aku cinta Rasul. Sudah. Ikhwan, rangkum pelajarannya, antum kumpulkan ke Al-Fakir, dan saya akan berikan nilainya. Syukran ala istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.